I felt that even though I killed the family, I could still get forgiveness eventually from God. I do not believe it. I love my husband very deeply. I do not believe this is the same man. Bob is John List. Kota Westville, New Jersey adalah kota klasik yang terkenal dengan pusat kotanya yang indah. Kota ini memiliki sejarah kejahatan yang mengerikan. Pada tahun 1971, kota ini menjadi tempat tinggal keluarga List. John Amir List lahir tanggal 17 September 1925. Dia adalah putra dari John Frederick List dan Alma Barbara List. Keduanya adalah imigran Jerman. Pada saat kelahiran John, ayahnya sudah berusia 66 tahun dan ibunya berusia 38 tahun. John dibesarkan di Bay City. Dia tinggal bersama orang tuanya. Bagaimanapun, John memiliki hubungan yang tegang dengan orang tuanya. Ayah John sama sekali tidak tertarik untuk membesarkannya, sehingga John dibesarkan oleh ibunya Alma. Ibunya membuat John sering ke gereja secara teratur dan melarangnya berpenampilan berantakan dan tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Ibunya melarang John bergaul dengan anak-anak yang tidak layak. John dibesarkan dengan ketat dan konservatif, yang membuatnya menjadi pemuda yang tertekan. John tidak terlalu disukai oleh teman-temannya. Pada saat John berusia 18 tahun, dia mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1943. Setahun kemudian, ayahnya meninggal tahun 1944. John ikut Perang Dunia Kedua dalam Perang Korea. Dia kembali ke rumah untuk bekerja di sebuah firma akuntansi dan menjadi supervisor di sebuah perusahaan kertas. Pada umur 26 tahun 1951, John bertemu dengan Helen Morris Taylor. Helen adalah janda dari Marvin Everett Taylor, seorang pahlawan perang yang telah meninggal tahun 1951. John dan Helen dengan cepat saling jatuh cinta. Setelah sebulan berkencan, Helen memberitahukan kalau dia hamil. Mereka menikah pada tahun yang sama, dan ketakutan kehamilan Helen ternyata salah. John juga mengetahui masalah kesehatan Helen setelah mereka menikah. Helen menderita sifilis dari suami pertamanya, tapi tidak menular. Pada saat dia menikah dengan John, John dan Helen menyelesaikan masalah itu. Mereka menetap di Michigan dan memiliki anak pertama mereka pada tanggal 8 Januari 1955, seorang bayi perempuan bernama Patricia Moore List yang dipanggil Patty. Pada tanggal 21 Oktober 1956, lahir seorang anak laki-laki bernama John Frederick List, mengikuti nama kakeknya dan dipanggil John Junior. Kemudian lahir anak ketiga mereka dan yang terakhir, yaitu Frederick Michael List. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1958, Helen kecanduan alkohol dan antidepresan. Helen juga tidak menyukai kehidupan John yang religius. Helen berhenti pergi ke gereja dengan maksud untuk membahagiakan keluarganya. John memutuskan pindah ke New Jersey dan membeli sebuah mansion. John minta kepada ibunya untuk membayar hipotek untuk mansion itu. Alma setuju dengan syarat Alma juga tinggal bersama mereka. Meskipun Helen dan Alma tidak pernah saling bertemu dan saling tidak setuju, keinginan untuk tinggal di sebuah rumah besar membuat mereka mengubur perbedaan mereka. Pada tahun 1965, keluarga List pindah
ke rumah Victoria dengan 19 kamar, The Hillside, Westville 431, New Jersey. Mereka menyebut rumah mereka dengan nama Bryce Noel. John menduduki jabatan wakil manajer di bank terdekat. Dari luar, keluarga ini terlihat seperti keluarga Amerika ideal. John List mengajar di sekolah minggu di gereja lokal. Pada bulan Desember 1971, ketika tetangga keluarga List curiga setelah mereka tidak melihat keluarga List selama sebulan, tidak ada aktivitas di dalam atau di sekitar mansion. Tetangga mengira keluarga itu sedang berlibur, tapi mereka menjadi curiga karena semua lampu di mansion itu dinyalakan sepanjang waktu. Mereka memutuskan memberitahukan kepada polisi pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 1971. Setelah satu persatu lampu di mansion itu mulai padam dan musik tidak juga berhenti. Polisi mengelilingi mansion itu karena pintu utamanya dikunci dan tidak ada jawaban dari dalam. Mereka memasuki mansion itu melalui jendela yang terbuka. Suhu di dalam rumah hampir serendah di luar. Musik gereja diputar dengan volume penuh melalui radio, dan bau busuk daging membusuk bertahan di seluruh mansion. Polisi mencari di 19 kamar, dan polisi Charlie menemukan tubuh Helen berusia 47 tahun di ballroom. Patricia berusia 16 tahun, John Junior berusia 15 tahun, dan Frederick berusia 13 tahun berbaring bersebelahan di atas kantong tidur di lantai. Semua tubuh tampak ditembak dan semua wajah mereka ditutupi. Petugas terus memeriksa TKP. Ada bekas darah menuju dapur, di mana polisi menemukan kain pel yang berlumuran darah dan kantong kertas berisi kain bernoda darah. Jasad kelima adalah Alma List, berusia 84 tahun, ditemukan di lantai 3 mansion. Wajahnya ditutupi handuk. Polisi menemukan jenazah kelima anggota keluarga List itu, dengan anggota keenamnya, John List, masih hilang. 2 pistol dan 5 halaman surat ditemukan di kamar John. Polisi menemukan hal aneh tentang semua foto keluarga yang mereka temukan di rumah itu. Polisi melihat kesamaan dalam foto, di mana wajah John telah dipotong dari semua gambar. Tidak ada jejak John yang tertinggal dan dia menghilang. Polisi memeriksa jejak darah yang mengarah ke dapur. Detektif menyimpulkan para korban dibunuh di sana dan tubuh mereka diseret ke ruang dansa. Semua jasad dikirim untuk diautopsi. Sidik jari pembunuh diperoleh dari senjata dan disimpan. Revolver kaliber 22 milik ayah John dan pistol dibeli pada 14 Oktober 1971 dengan nama John sendiri. Dalam surat John yang ditujukan untuk pendeta, dia merinci beberapa kontak dari kerabat dan kenalannya sehingga pendeta dapat menghubungi mereka dan memberitahukan kejadian itu. John memberitahukan kalau Helen dan anak-anak ingin dikremasi. Dalam surat itu, dia meminta pendeta mengatur pemakaman keluarganya dengan biaya seminimal mungkin. Menurut tetangganya, John terlihat menonjol dari semua keluarganya. Beberapa tetangga melihat John memakai pakaian lengkap tuxedo untuk memotong rumput pada siang hari yang panas. Patricia suatu hari mengatakan
kalau ayahnya John tidak setuju dengan kaos yang dipakai Patricia. John merobek kaos itu dari Patricia sambil berteriak padanya. Patricia yakin ayahnya membencinya. Satu hari, polisi menangkap Patricia yang sedang berjalan-jalan dengan teman-temannya dalam mobil di malam hari. Polisi membawanya ke kantor polisi dan memanggil John. John datang ke kantor polisi dengan pakaian lengkap tuxedo dan berperilaku agresif terhadap Patricia. John memiliki kepribadian yang menakutkan dan kejam. Patricia memberitahu gurunya kalau ayahnya telah mengancam akan membunuh seluruh keluarganya. Ancaman ini menjadi lebih sering dan kadang-kadang John bahkan bertanya pada anaknya, apakah mereka ingin dikremasi atau dikubur. Sudah lama keluarga ini tidak ke gereja dan sekolahnya sudah diberitahu bahwa keluarga itu akan pergi berlibur untuk merawat Ibu Helen. Pada tanggal 19 Desember 1971, mobil John ditemukan diparkir di dekat Bandara Internasional John F. Kennedy di New York. Mobil Chevy Impala dengan tanggal parkir 10 November 1971. John mungkin sudah melarikan diri ke negara lain, dan tidak ada catatan kalau John sudah membeli tiket penerbangan. Laporan otopsi menyatakan bahwa mereka semua terbunuh dengan pistol yang ditemukan di kamar John. Semua orang terkena peluru di kepala sekali kecuali John Jr. John Jr. menderita luka senpi sebanyak 10 kali di kepala, leher, dan dada kirinya. Polisi bingung mengapa John Jr. mengalami nasib yang lebih menyiksa. Setelah berbulan-bulan, tidak ada petunjuk yang mengarahkan polisi kepada John, sehingga kasus keluarga Liz menjadi dingin. Pada tahun 1988, Kapten Frank Maranka dan Kapten Bernard Tracy menangani kasus tersebut. Petugas menggunakan teknik baru untuk memecahkan kasus. Pada bulan April 1988, acara TV American Most Wanted menjadi berita utama yang meliput kasus-kasus di seluruh negeri. Seluruh orang di negara itu terpikat acara itu. Detektif memutuskan untuk mendekati produser acara itu. Produser mengira kasus John sudah terlalu lama dibiarkan. John mungkin saja sudah mati saat ini. Tetapi detektif tidak mundur. Mereka terus meminta kepada produser acara itu untuk menayangkan kasus John Liz. Pada bulan April 1989, American Most Wanted akhirnya setuju. Detektif bekerja sama dengan Frank Bender, seorang seniman pematung yang pernah bekerja dengan polisi sebelumnya. Frank Bender membantu detektif memahat wajah orang-orang yang tubuhnya sudah membusuk sebelum polisi menemukan identitas mereka. Yang dibutuhkan Frank hanyalah tengkorak tubuh itu, tetapi kasus ini berbeda. Seniman rekonstruksi forensik terkenal, Frank harus membuat patung seperti apa rupa John Liz sekarang pada tahun 1989 hanya dengan menggunakan foto yang diambil lebih dari 18 tahun sebelumnya. Frank mengatakan kepada detektif, dia ingin tahu apapun tentang John sebelum dia memulai membuat patungnya. Seorang psikolog forensik ditugaskan membantu Frank membuat potret psikologis John. John memiliki riwayat frustasi dan perasaan terjebak oleh wanita seperti ibunya. Tim itu bertanya-tanya, apakah John akan mulai memakai lensa kontak atau tidak? Jika tidak, kacamata seperti apa yang akan John gunakan sekarang?
psikolog pada kasus ini berteori bahwa John tidak cukup peduli tentang penampilannya untuk menukar kacamatanya dengan lensa kontak, bahwa John mungkin telah mengganti kacamatanya dan berakhir dengan kacamata tebal berbingkai jagung gelap. Agar terlihat lebih cerdas dan lebih penting lagi, seperti rupa dirinya yang dulu. Dengan bantuan profiler Richard Walder, para ahli mengatakan John memakai kacamata yang sama seperti yang dikenakan John saat dia lebih muda untuk mengingatkannya pada hari-harinya yang sukses di masa lalu. Patung seperti apa rupa John sekarang sudah selesai. Episode John List di American Most Wanted akhirnya selesai, ditayangkan tanggal 21 Mei 1989. Sebanyak 22 juta orang Amerika menonton episode ini, yang tidak hanya menyiarkan foto John di seluruh negeri, tetapi juga menampilkan patung realistis seperti apa rupa John sekarang. Setelah itu, polisi menerima lebih dari 200 petunjuk tentang John dari seluruh negeri. Tapi ada satu yang menonjol di Denver, Colorado. Seorang wanita bernama Wanda Flannery dan putrinya Eva Michelle menonton episode di American Most Wanted. Wanda dan Eva berpikir kalau deskripsi John memiliki kemiripan yang mencolok dengan tetangga mereka, Bob Clark. Semua profilnya cocok dengan John dan semakin mirip. Karena Bob adalah seorang akuntan, seorang penata rias sederhana, seorang Lutheran dengan sifat pendiam, serta hadir ke gereja secara teratur. Dia memiliki bekas luka di belakang telinganya. Tetangga semakin yakin ketika melihat kacamatanya dan rahangnya. Mereka yakin John adalah Bob Clark. Sekarang, Bob Clark telah menikah dengan istrinya Dolores Miller. Mereka telah pindah baru-baru ini ke Richmond, West Virginia pada hari yang sama. Tim FBI menerobos masuk ke kantor Bob di Richmond. Detektif tahu kalau dia sudah berbohong dan setelah mencocokkan sidik jarinya yang ditemukan di pistol di TKP pada tahun 1971, dapat dipastikan kalau Bob Clark adalah John List. John List ditangkap pada tanggal 1 Juni 1989 dan ditahan. Pihak berwajib terkejut dengan keakuratan patung John semuanya, kecuali beberapa kerutan ekstra. Patung itu sangat cocok dengan penampilan John saat ini. Setelah diinterogasi polisi, John mengungkapkan kebenaran di balik kejahatan keji. Pada tahun 1971, John sedang berjuang karena pekerjaannya. John menghadapi tren modern, sesuatu di mana John kurang terampil dan tidak terlatih menggunakan komputer. Akhirnya John dipecat, tapi dia tidak memberitahu keluarganya. Menurut John, dia tidak pandai dalam pekerjaannya dan tidak mampu menafkahi keluarganya, membuatnya merasa gagal selama berbulan-bulan. John hanya berdandan dengan taksido, makan pagi, dan berpura-pura pergi bekerja. Tapi kenyataannya, John akan pergi ke stasiun kereta api dan menghabiskan hari di sana. Sehingga orang mengira John List masih bekerja dan dia baik-baik saja. John menjadi lebih ketat dan kejam. Menurut John, Patricia mulai berpakaian yang membuatnya marah. John Jr. mulai berbicara melawan ayahnya. Anak-anaknya mulai berbicara tentang seksualitas dan kebebasan, dan ini tidak dapat diterima John.
John kesulitan membayar tagihan dan hipotek untuk mansion itu. John terpaksa diam-diam menarik uang dari rekening bank ibunya. John mengalami krisis paruh baya dan tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Daripada dia berterus terang dan meminta bantuan keluarganya, John memilih solusi yang mengerikan. Menurut John, dia membunuh seluruh keluarganya yang masih dalam keadaan tidak berdosa akan memastikan kedatangan mereka dengan selamat di surga. Jam 9 pagi, tanggal 9 November 1971, anak-anak sedang pergi sekolah. Helen sedang minum kopi di meja dekat jendela dapur. John berjalan di belakang Helen dan menembak kepalanya. Helen dengan pelan jatuh ke lantai. John memindahkan tubuh Helen dari dapur ke ballroom dan meletakkan di atas kantong tidur. Kemudian John naik ke lantai 3 mansion, di mana ada ibunya di situ. John menembak ibunya, dan John memindahkan jasad ibunya. Karena jasad itu terlalu berat, John meninggalkan jasad ibunya di lorong dan menutupi wajahnya dengan handuk. John kemudian pergi ke bank dan menutup rekening bank ibunya. John pergi ke kantor pos dan mengirim surat ke sekolah anak-anaknya memberitahu sekolah tentang keluarganya yang akan pergi berlibur. Jam 1 siang, John kembali ke rumah dan membuat sandwich untuk dirinya sambil menunggu kedatangan anak-anaknya. Telepon berdering dari perawat sekolah yang meminta John untuk menjemput Patricia karena dia sedang tidak enak badan. John menjemput Patricia dan mengantarnya pulang. John masuk lebih dulu ke dalam rumah dan bersembunyi di balik pintu. Segera setelah Patricia masuk dan menutup pintu, John melukai Patricia dengan senpi di kepalanya. Setelah itu John meletakkan jasad Patricia di sebelah Helen di ruang dansa. Ketika Patrick pulang dari sekolah, dia juga dilukai dengan senpi ketika dia memasuki dapur. John menyeret tubuh Patrick dan meletakkannya di atas kantong tidur di ruang dansa. Terakhir, John Junior mengikuti pertandingan sepak bola yang akan pulang terlambat. John memutuskan untuk pergi ke pertandingan putranya untuk melihatnya bermain bola. John terlihat bersenang-senang dengan temannya. John dan putranya pulang bersama dalam mobil. Setelah sampai di rumah, John mencoba melukai John Junior dengan senpi. Tapi John Junior melawan dan tertembak di bagian leher. John Junior masih hidup. John tidak tahan melihat putranya kesakitan dan melukainya lagi dengan senpi sebanyak 9 kali untuk membebaskannya dari rasa sakit. Reaksi tubuh John Junior yang tersentak membuat John menembaknya beberapa kali lagi, dan semuanya berakhir setelah John melarikan diri dari Bandara John F. Kennedy. John pindah ke Denver dan menggunakan identitas Bob Clark. John bekerja sebagai juru masak goreng dan tidak menonjolkan dirinya. Pada bulan Mei 1990, hakim menjatuhkan John List hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. John dipenjara di negara bagian New Jersey di Trenton. John mengaku kalau dirinya sendiri adalah penggemar acara American Most Wanted. John selalu bertanya-tanya apakah akan pernah ada episode tentang dirinya, dan akhirnya ada. John menghabiskan 18 tahun berikutnya di penjara New Jersey di Trenton. Dia meninggal karena komplikasi pneumonia tanggal 21 Maret 2008 di usia 82 tahun. Sampai di sini dulu guys ceritanya.
Tulis komentar kamu tentang kasus ini di kolom komentar ya. Bila suka ceritanya, berikan subscribe dan tekan juga notifikasinya untuk cerita yang lain.